Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Sedulur sekalian, kita kembali akan mengupas berbagai kepunuhan atau berbagai cerita yang beredar atau berkembang di Ponorogo tentang Kerajaan Wengker. Kemarin kita telah menelisik tentang Kerajaan Wengker di daerah Kadipaten. Nah, ada praduga memang Kerajaan Wengker itu ada di sekitar Kadipaten, dari Setono dan Kadipaten. Itu ada praduga yang demikian. Tetapi juga ada praduga bahwa Kerajaan Wengker itu berada di utara Gunung Gajah. Nah, ketika ini dikatakan utara Gunung Gajah, lah apa Kadipaten tidak utara Gunung Gajah? Apa Setono tidak utara Gunung Gajah? Ini ada yang berkata demikian. Terus juga ada yang mengatakan bahwasanya Kerajaan Wengker itu berada di sekitar Jenangan. Apa Setono bukan Kecamatan Jenangan? Ada yang bilang demikian juga. Ada lagi yang mengatakan bahwa Kerajaan Wengker itu berada di Sampung. Nah, sebelum kita mengupas semuanya ini atau menelisik dari wilayah ke wilayah ini, memang ibu kota kerajaan ini senantiasa berpindah-pindah. Ini perlu dipahami. Tidak kok sekarang kalau misalnya presidennya ganti, istilahnya tetap di Jakarta, tidak demikian. Tetapi berpindah-pindah. Kenapa? Satu, mengikuti siapa rajanya, atau siapa yang dituakan, atau siapa yang menang dan menjadi raja pada waktu itu. Itu bisa jadi demikian. Yang kedua, bisa saja jadi karena bencana. Karena bencana seperti Merapi, letusan Merapi itu menjadikan sebuah bencana besar bagi Mataram kuno, sehingga Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Ini karena bencana. Ya. Yang ketiga, terjadinya perpindahan ibu kota kerajaan atau ibu kota raja itu juga terjadi karena adanya kekalahan perang. Nah, kita lihat seperti contoh Erlangga ketika dia telah membunuh Panudawijaya dan memenangkan pertarungan antara Panudawijaya dengan Erlangga menang. Begitu mendapat amuan dari wanita perkasa, katanya demikian, amuan dari putra Panudawijaya yang diperkirakan beristana di sekitar Tulungagung, kerajaannya baru berdiri, itu pun kalang kabut dan hancur, sehingga Erlangga harus bersembunyi di Pataan. Nah, demikian ini, apakah ibu kota tidak pindah? Berarti pusat pemerintahannya berarti pindah di Pataan. Kenapa? Karena pemerintahan pada waktu itu tergantung siapa rajanya. Programnya diprogram oleh rajanya. Nah, ini pusat pemerintahnya berpindah. Pusat pemerintahan berarti ibu kotanya juga ikut pindah meskipun tidak tercatat. Bahkan ketika panjenenganipun Sinuwun Pakubuwono pindah di Ponorogo pada waktu geger pecinan di Tegalsari, beliau pasti mengendalikan pemerintahnya dari Tegalsari, gitu loh. Untuk itu, mari kita telusuri jejak-jejak yang masih tersisa. Sedulur sekalian, saya berada di perbatasan antara Pintu dan Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kita melihat dalam satu punden ini ada beberapa peninggalan lama dan benda yang sangat berharga bagi kami.
Punden yang terletak di perbatasan Pintu dan Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini sepintas memang dapat kita lihat kerimbunan pohon tua yang ada di punden ini. Kesan yang kami tangkap adalah kesan angker begitu kaki kami menapaki jalan menuju punden. Letak punden ini tidak jauh dari jalan raya, di mana motor kami parkir di dekat jalan. Kemudian kami berjalan kaki menuju punden ini. Punden ini terletak antara Pintu dan Sedah, yang di baratnya juga sudah masuk area Desa Ngrupit, meskipun dalam persawahan yang sama. Sebongkah batu kuno terletak di daerah punden ini. Sepertinya Yoni adalah lambang dari kesuburan, lambang ibu bumi yang ada. Seharusnya kalau ada Yoni, tentu daerah sini ada Linggo. Linggo adalah lambang keperkasaan seorang laki-laki. Pertanyaan kami kepada masyarakat tentang keberadaan Linggo. Alhamdulillah, kami diberitahu bahwa di depan gapura masjid ada satu batu yang potongan dari punden tersebut dan berbentuk gilik seperti alu. Mungkin inilah yang dinamakan Linggo, dan ini terpendam dengan cor semen. Sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bila ada beda pendapat atau saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Salam budaya, Rahayu.